قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan dari malaikat. Kemudian Rasulullah menatap para sahabatnya sembari bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapa gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tak lama berselang datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu juga pernah menyebutkan 10 sahabat yang menjadi penduduk surga. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi salah satunya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Syahid di surga, Abu Ubaidah bin Zahra di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di samping dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Abdullah bin Amru pernah datang menemuinya, menanyakan jenis ibadah dan amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad menjawab, "Aku beribadah seperti yang biasa kita lakukan bersama-sama. Hanya saja, aku tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim." Cita-citanya itu terkabulkan. Ia wafat hanya dikafani oleh kain putih yang pernah dipakainya sewaktu ikut perang Badar. Peperangan yang sangat dahsyat yang untuk pertama kalinya dihadapi oleh kaum muslimin. Dalam perang itu, Sa'ad mengenakan kain lusuh yang sampai akhir hayatnya disimpan baik-baik, dan begitu ia meninggal digunakan untuk mengafani jasadnya. As-sabiqunal awalun. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas jika memperkenalkan dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhail bin Abdul Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahra. Sa'ad adalah paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wuhaib adalah kakek Sa'ad
dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman dari Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkanlah kepadaku paman kalian." Sa'ad mengenal baik pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum menjadi rasul. Ia mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu melatih dirinya. 3 malam sebelum masuk Islam, Sa'ad bermimpi seolah-olah dia tenggelam dalam kegelapan malam. Tiba-tiba di puncak kegelapan itu, aku melihat bulan purnama memancarkan sinarnya. Bulan itu kuikuti, aku melihat 3 orang yang telah lebih dahulu berada di hadapanku. Mereka adalah Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, "Sejak kapan Anda bertiga di sini?" Mereka menjawab, "Belum lama." Ketiga orang itulah yang pertama kali masuk Islam di kalangan laki-laki. Siang harinya saat mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang kepada Islam secara diam-diam. Ingat mimpinya saat yakin Allah ingin mengeluarkannya dari kegelapan dengan Islam. Sore harinya dia mencari Nabi dan menyatakan dirinya masuk Islam. Kala itu usia Sa'ad kurang lebih 17 tahun. Ada jenis versi lain tentang masuknya Islam Sa'ad. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang utusannya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ketika Sa'ad menanyakan, siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan juga Zaid bin Haritsah. Seruan itu mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah dan masuk Islam. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnan binti Sofyan bin Abu Umayyah, seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnan juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamna sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala. Begitu tahu saat memeluk Islam, ibunya sangat marah. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamna mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasulnya. "Wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya, sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Ia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Turunnya 3 wahyu. Sebagaimana keterangan dalam buku Asy-Syafa, Sa'ad menjadi sebab turunnya asbabun nuzul, 3 wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Pertama,
Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Ayat itu turun setelah kejadian Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau makan karena tahu anaknya memeluk agama Islam. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Kedua, Al-Quran Surat Al-An'am ayat 52. Menurut Sa'ad, ayat tersebut terkait dengan 6 orang sahabat dan dirinya adalah salah satunya. Ketiga, Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membunuh orang yang telah membunuh saudaranya Umair dalam perang Badar. Sa'ad juga berhasil mengambil pedang orang tersebut sebagai ghanimah. Namun Rasulullah SAW memerintahkannya agar pedang tersebut disimpan di tempat rampasan perang. Ini membuat Sa'ad sedih. Lalu turunlah ayat tersebut dan Rasulullah kemudian memberikan pedang tersebut kepada Sa'ad. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Panglima perang. Sa'ad adalah salah satu sahabat Nabi yang jago perang. Beliau masih sering di medan laga pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa Khalifahan Umar bin Khattab, Sa'ad ditunjuk menjadi panglima perang yang memimpin 36.000 prajurit untuk menaklukkan Persia. Hai Sa'ad, setiap manusia sama di sisi Allah, baik dia bangsawan maupun rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka semua adalah hamba-Nya. Mereka mendapat kemuliaan karena ketakwaan dan mendapatkan karunia karena ketaatan. Perhatikanlah cara Rasulullah yang engkau telah ketahui, maka tetaplah ikut cara beliau itu, ucap Umar saat melepas keberangkatan pasukan Islam. Di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Persia dalam pertempuran di Qadisiyah. Panglima Rustum yang selama itu sangat disegani tewas dan pasukannya yang berjumlah 120.000 orang kocar-kacir. Setelah itu pasukan Sa'ad dapat merebut Madain, ibu kota Persia. Dengan kekalahan itu, berakhirlah kekuasaan Imperium Persia dan rakyatnya dibebaskan oleh Islam dari penindasan dan kezaliman. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas dicatat dengan tinta emas sebagai panglima pembebas Persia. Delegasi ke Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang memiliki umur panjang. Ia wafat pada usia 83 tahun. Ia hidup di era Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ditugaskan untuk memimpin delegasi ke Cina. Merujuk buku Perkembangan Islam di Tiongkok, ini menjadi tonggak pertama dakwah Islam di negeri tirai bambu. Sebetulnya ada banyak versi tentang awal dan proses masuknya Islam ke Cina. Ada yang menyebutkan Islam masuk ke Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah yang menetap di Abyssinia atau Ethiopia setelah hijrah yang pertama. Mereka menetap di sana dan tidak kembali lagi ke Mekah setelah peristiwa hijrah itu. Kemudian beberapa tahun setelahnya, mereka berlayar ke Abyssinia, ke Cina untuk mendakwakan Islam. Ada juga yang menyebutkan kalau Islam masuk ke Cina dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas.
hampir sama dengan versi yang pertama. Sa'ad bin Abi Waqqas berlayar dari Abisinia ke Cina untuk menyebarkan Islam pada tahun 616 Masehi. Setelah beberapa saat berada di Cina, Sa'ad balik ke Arab, dan sekitar 20 tahun setelahnya Sa'ad kembali ke Cina untuk meneruskan dakwanya. Dari semua versi yang ada, Ibrahim Tingjingma menyebutkan bahwa yang paling valid adalah versi yang pertama, di mana Sa'ad dikirim oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk memimpin delegasi ke Cina untuk mendakwakan Islam pada tahun 615 Masehi, atau sekitar 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam buku History of China disebutkan, rombongan muslim itu diterima dengan baik oleh Kaisar Yonghu dari dinasti Tang. Kaisar Cina juga menunjukkan toleransinya. Dia memperbolehkan delegasi umat Islam tersebut tidak melakukan tradisi penyembahan di hadapan Kaisar. Sang Kaisar paham bahwa umat Islam tidak melakukan penyembahan terhadap manusia. Tidak hanya itu, Sang Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu untuk mendirikan tempat ibadah, yaitu masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742 Masehi. Masjid itu bernama Masjid Huangsing, atau yang dikenal dengan Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Provinsi Guangzhou. Masjid yang dibangun di lahan seluas 5 hektar itu menjadi salah satu masjid tertua di Cina. Kisah lain menyebutkan, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dunia Islam dilanda badai fitnah yang telah membawa korban dengan syahidnya Utsman sendiri. Disusul ketika Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, badai fitnah belum juga reda. Banyak orang yang ambisius tampil di gelanggang untuk merebutkan kedudukan khalifah. Saat sebagai sahabat yang waktu itu masih hidup pun tidak urung ditampilkan orang untuk merebut kedudukan Khalifah Ali. Bahkan Hasim bin Utbah, keponakannya sendiri, mengusulkan agar Sa'ad tampil dan merebut kekuasaan Khalifah Ali. Dengan pongga, Hasim berkata kepadanya, "Paman, di sini telah siap 100.000 pedang yang menganggap paman adalah orang yang lebih berhak dengan kedudukan kursi khalifah. Bangkitlah wahai paman dan rebutlah kursi kepemimpinan khalifah itu." Sa'ad terperanjat dan dengan tegas berkata kepada Hashim, "Dari 100.000 pedang yang akan engkau berikan kepadaku, aku hanya ingin sebuah saja. Dan sebuah itu pun bila ku tebaskan kepada sesama mukmin tidak akan mempan sedikit pun. Tapi sebaliknya, bila ku tebaskan ke leher orang musyrik, pastilah putus batang lehernya." Mendengar jawaban sang paman, Hasim mundur. Ia memahami bahwa pamannya bukan orang yang gila pangkat atau jabatan. Apabila untuk merebut kedudukan Khalifah Ali pantang baginya. Sa'ad memang orang yang sederhana, meski kekayaannya melimpah dan banyak jabatan disodorkan kepadanya. Dalam usia yang masih menua, hanya satu keinginannya, yaitu bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, membawa kenangan manis dalam membela Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat di Madinah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Konon, dalam keadaan sakit, beliau berpesan kepada para sahabat agar ia dikafani dengan jubah yang digunakan dalam perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa itu menghembuskan nafas terakhir pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal dengan sebutan Sa'ad bin Malik Al-Zuhri. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas memperkenalkan dirinya, ia adalah orang ketiga yang masuk Islam dan orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usianya sangat muda, namun Rasulullah menyebutnya sebagai paman dari jalur ibunya Aminah. Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas pada awal-awal Islam tidak berjalan mulus. Ketika keislamannya diketahui oleh ibunya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh keluar dari agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saat pada pendiriannya tetap kokoh, yaitu memegang agama Islam dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut adalah fakta-fakta dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah merupakan anak bangsawan yang berasal dari Bani Zuhrah. Lalu seorang anak yang berbakti dan memiliki akidah yang kuat. Selain dikenal sebagai paman Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang pemanah yang handal. Lalu doanya selalu dikabulkan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai panglima Qadisiyah atau melawan Persia dan menyebarkan agama Islam di Cina di masa Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas tercatat memiliki usia yang sangat panjang, yaitu hingga 83 tahun. Ia menjadi penutup di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebab beliau orang terakhir yang wafat di antara 10 sahabat Nabi tersebut. Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.